Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sampaikan, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar membuat media interaktif. Ini hanya contohnya saja ya. Nah, jadi hari ini kita akan membuat, ini contohnya media yang seperti ini ya. Jadi di sini tidak terlalu banyak rumus skrip yang kita pelajari, namun sekarang yang kita pentingkan adalah bagaimana membuat ide supaya media tersebut menjadi interaktif. Jadi contohnya seperti pada gambar ini, ada kubus, di situ diminta untuk menentukan gambar ini ya yang dimaksud sebagai bidang diagonal. Jadi ada gambar kubus, ada titik-titik sudut, ada bidang diagonal, ada diagonal ruang, ada diagonal sisi. Nah, itu nanti bisa diklik oleh siswa supaya interaktif. Mereka memahami yang dimaksud sebagai bidang diagonal itu seperti apa. Contohnya, misalkan titik sudut ini yang kita klik. Nah, itu kan berarti bukan jawabannya ya sebenarnya ya. Namun nanti kalau titik tersebut kita klik, maka akan muncul petunjuk seperti ini. Oh, berarti masih salah karena ini sebutannya adalah sudut kubus atau titik sudut, seperti itu. Nah, kemudian kita beri kesempatan kepada siswa untuk mencoba lagi. Nah, misalkan diklik yang lain lagi. Nah, itu ternyata kan harusnya diagonal sisi, berarti masih salah, seperti itu. Nah, dari sini berarti keterampilan yang diperlukan adalah bagaimana membuat programnya. Ya. Yang diperlukan adalah membuat programnya atau membuat program itu supaya terlihat masuk akal itu seperti apa. Jadi idenya di situ, bagaimana peletakan diagonal ruang, bagaimana peletakan diagonal sisi dan sebagainya, dan juga bentuk tampilan yang dirasa menarik bagi siswa seperti itu ya. Ini jadi cuma contohnya saja. Nah, di situ ada pilihan. Jadi bentuk interaktifnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba, silahkan kalian membuka program flashnya ya. Jadi di sini memang dibutuhkan keterampilan terkait dengan mendesain ya, dari segi desain. Kalau untuk skripnya, skrip yang masih sederhana saja, tidak terlalu yang bulat seperti itu ya. Ini skripnya masih skrip sederhana. Nah, sekarang ketika sudah kalian buka program flashnya, terlebih dahulu kita atur ukuran layarnya ya. Jadi nanti kalian sebenarnya bebas. Ini cuma contohnya dari Bu Eka. Jadi saya tidak meminta kalian untuk sama persis dengan saya untuk ukurannya. Kalau di sini ukurannya saya ubah menjadi ini ya, apa namanya? Dengan membuka properties kita buka size-nya ya. Jadi size ukuran layarnya kita ubah. Nanti bebas terserah kalian maunya pakai ukuran berapa, sekiranya terlihat bagus itu ukurannya bagaimana. Kalau di saya ini ukurannya adalah 1000 untuk lebarnya, kemudian untuk tingginya 750. Nah, selanjutnya supaya layarnya kelihatan semuanya, maka saya ubah menjadi fit in window. Nah, supaya layarnya kelihatan semua ya. Nah, di sini nanti banyak yang kita kita program karena nanti banyak layer yang kita gunakan berkaitan dengan ide penggunanya. Nanti kalau misalkan kalian bisa dijadikan cuma 2 layer, 3 layer juga silahkan. Ini hanya contoh dari Bu Eka saja. Ya. Nah, jadi ini sebagai layar utamanya, ukurannya seperti itu tadi. Nah, sekarang kita mau buat tampilan dasarnya dengan menggunakan rectangle tool,
Kemudian kita atur ukuran warna garis tepinya kalau pakai garis tepi. Di sini saya menggunakan warna oranye yang agak kemerah-merahan. Nah, jadi bebas, nanti sesuai kreasi kalian, tidak harus sama persis dengan saya. Itu tadi untuk warna garis tepinya. Kemudian untuk warna bidangnya saya gunakan warna kuning cerah, ya. Nah, pastikan di sini bahwa objek drawingnya tidak aktif ya, tidak terpilih. Karena nanti siapa tahu ada yang mau diedit antara garis ataupun bidangnya, yang aktif hanya snap to objeknya atau seperti gambar magnetnya. Nah, di sini saya mau menghendaki bahwa untuk lengkung, jadi untuk ujung persegi panjangnya tadi atau rectangle toolnya itu adalah bentuk lengkung, maka saya klik set corner radius. Yang hendak mau dibentuk lengkung ya set corner radiusnya tidak perlu diatur. Di sini set corner radiusnya saya buat 30 poin berkaitan dengan kelengkungannya ya. Kemudian saya atur terlebih dahulu properties berkaitan dengan ketebalan garis. Jadi ketebalan garis tepi itu kan juga mempengaruhi nanti bentuk tampilannya, apakah tipis ataukah tebal. Di sini saya gunakan ukuran 20. Nah, ini bentuk garisnya macam-macam. Pertama saya buat seperti garis putus-putus, tetapi karena ketebalan garisnya adalah 20, maka nanti tampilannya akan kelihatan seperti tidak putus-putus karena saking tebalnya garis itu tadi, ya. Andai kata mau kita lihat kalau ukurannya ditipiskan lagi bagaimana, jadi dengan kita arahkan kursornya ke garis tepi, di double klik sampai semuanya terblok ya untuk garis tepinya saja. Saya ubah 10, ternyata juga masih belum kelihatan putus-putus. Nah, ternyata kalau 10 ini ya sudah cukup ini ya, kelihatan sedikit tapi masih kurang jelas. Itu tadi 1 ternyata lebih jelas putus-putusnya tapi tipis sekali. Nah, ini saya kembalikan lagi ke 20, saya ganti bentuknya titik-titik. Nah, kalau dibentuk titik-titik dia terlihat dengan ketebalan ukurannya yang seperti itu. Nah, ini saya double klik bidangnya 2 kali langsung ya, double klik sehingga semuanya terblok baik bidang maupun garis tepinya. Saya double klik 2 kali. Kemudian saya convert to simbol, saya jadikan movie clip. Karena apa? Kita menganggapnya bahwa itu semuanya sudah jadi satu bagian yang tidak perlu diedit lagi bentuknya. Kalau tampilannya menurut kalian dasarnya sudah cukup ya sudah dijadikan movie clip supaya nanti pas dipindah nggak ada masalah, tinggal dirapikan saja. Jadi bidang ini tadi adanya di layer 1, frame 1. Nah, jadi tidak kita campur-campur supaya nanti mengubahnya gampang. Kita gembok dulu, kemudian ditambah layernya dengan klik kanan, pilih insert layer. Sehingga muncul layer kedua dan yang ada di layer 1 tidak ikut berubah. Sekarang kita pilih text tool untuk menuliskan perintah soal seperti tadi. Ya, jadi kita klik dulu text tool. Kemudian kita buka properties, pastikan jenis teksnya adalah statik. Jenis huruf bebas terserah kalian, saya pakai Comic Sans. Ukuran huruf juga terserah kalian, sesuai dengan estetikanya saja. Di sini saya pakai 30 ukurannya, saya bold, saya buat di tepi, kemudian warna hurufnya saya ubah menjadi hitam. Kalau kalian nanti terserah, asalkan nanti kontras warnanya sesuai saja di tampilan. Nah, ini kita ketikkan pada gambar di bawah ini. Nanti untuk perintah soal terserah kalian ya. Jadi pada gambar kubus di bawah ini, pilihlah bagian yang dinamakan
Ini saya ganti ya, soalnya kalau yang tadi kan bidang diagonal, di sini saya ganti menjadi yang ditanyakan adalah diagonal ruang, karena bidang diagonal dan diagonal ruang itu berbeda. Dalam penulisan biarkan saja dulu lurus, gak masalah. Nanti tinggal kita atur aja, tinggal diarahkan tempatnya yang mau dipindah, tinggal kita enter. Nah, langsung turun ke bawah tulisannya. Nah, sekarang kita klik selection tool, karena sudah tidak ada tulisan lagi yang mau ditulis. Nah, jadi di layer kedua isinya hanya tulisan soalnya saja. Nah, untuk yang lain supaya nanti tidak banyak mengubah atau mengedit, atau dalam kata lain biar yang lain tidak ikut teredit, hanya di bagian yang ingin kita edit saja, maka kita tambah lagi layer baru dengan terlebih dahulu digembok ya, jadi dikunci layer 2. Kita tambah layer baru sehingga muncul layer ketiga. Nah, di layer ketiga ini kita mulai membuat kubusnya ya. Jadi kita rancang dulu kubusnya, nanti untuk isian-isian frame nanti sampai frame berapa masih bisa kita atur, kita otak-atik lagi. Nah, ini coba perhatikan, kita buka kembali lagi yang sudah saya buat. Kalau kita melihat bentuk kubus, kita harus memastikan bahwa bagian kubus yang di belakang itu harus terlihat gambarnya di belakang. Nah, kalau yang saya buat ini karena ini tadi sebagai contoh saja, jadi masih asal-asalan ya. Itu dibuatnya kelihatan bahwa diagonal bidang diagonal itu malah berada di belakang kubusnya, sehingga gambarnya agak rancu. Ini maksud gambarnya seperti apa? Nah, jadi harus kita pertimbangkan yang terletak di belakang atau sebenarnya yang tidak terlihat langsung dari depan itu bagian mana saja. Ternyata ada sisi belakang dan sisi samping kiri. Maka kita buat terlebih dahulu di layer terbaru itu adalah sisi belakang dan sisi samping kiri. Ya, itu yang kita buat terlebih dahulu. Supaya apa? Nanti tidak kelihatan campur gambarnya. Ya. Sehingga nanti di layer ketiga itu isinya hanya sisi belakang kubus dan sisi samping kubus. Nah, sekarang kita coba membuat gambarnya, yaitu dengan klik rectangle tool, kemudian kita atur hanya warna pensilnya saja, tapi nanti kalau kalian mau dipakai ada warna bidangnya silahkan, bebas. Kalau di saya warna bidangnya tidak saya isi supaya kubusnya kelihatan, sehingga warna bidangnya adalah pakai yang tidak ada warna. Kemudian objek drawingnya juga tidak saya aktifkan. Nah, kemudian tadi kan ketika di bagian awal ketika kita membuat background belakang, itu kan bentuknya ada lengkung. Nah, sekarang itu akan tersimpan sehingga kita ubah terlebih dahulu kelengkungannya dengan klik set corner radius. Kelengkungannya diubah menjadi 0 karena tadi kan saya membuatnya kelengkungannya 30. Kalau dari awal kalian tidak menggunakan kelengkungan, ya sudah tidak perlu diubah. Berhubung saya pakai kelengkungan 30 dan sekarang mau menggambar kubus, maka kelengkungannya saya kembalikan menjadi 0. Dan tadi yang bentuk garisnya titik-titik, saya ubah menjadi garis yang penuh atau solid. Ya, jadi kita pilih garisnya solid. Ketebalan garisnya, kalau ukuran tebalan garis 20 itu kan setebal yang ada di bidang itu ya di background. Jadi saya perkecil di situ menjadi 4. Dan warna garisnya saya buat warna hitam. Nah, saya perkecil dulu, saya tutup propertiesnya biar kelihatan. Ini digambar bebas saja. Nanti tinggal diatur ukurannya. Nah, digambar di bidangnya tadi. Kemudian kita klik selection tool, kita arahkan kursornya ke bagian perseginya, kita double klik, jadi tidak hanya diklik satu kali tapi di double klik supaya semua rusuknya terblok ya, jadi semuanya kita blok.
Itu tadi sebenarnya itu sudah terblok ya, karena mungkin ini videonya saja sehingga tidak terlihat terblok. Saya buat di sini ukuran kubusnya adalah 250 karena kalau 300 sepertinya kebesaran. Nah, 300 itu selebar itu. Nah, ini masih 300 ya yang saya tulis ya, tapi akhirnya gambarnya terlalu lebar atau terlalu besar. Sehingga saya ganti untuk W-nya atau lebarnya itu adalah 250, kemudian untuk tingginya atau H-nya juga 250. Kemudian untuk letak X-nya saya letakkan di 200 untuk X-nya. Ya, jadi X-nya 200. Nah, untuk Y-nya 250. X-nya 200, Y-nya 240. Karena nanti kalau 250 terlalu ke bawah. Oke. Kalau sudah, kita klik di sembarang tempat. Nah, kita tutup dulu propertiesnya. Nah, sekarang ini juga saya double klik 2 kali lagi supaya terblok, saya copy. Nah, ini sudah terblok ya, itu sudah tepi-tepinya ini, cuma dari gambarnya mungkin tidak terlihat karena dari video. Saya copy, kemudian saya letakkan kursornya di luar stage ya. Kita klik kanan, pilih paste in place atau paste in place ya. Kita pilih paste in place, jadi itu sudah tercopy di situ. Kita buka propertiesnya. Nah, ini mau saya letakkan perseginya ini di sebelah kiri dari persegi yang awal. Jadi ada 2 persegi bersebelahan, nanti digunakan untuk membuat sisi samping kiri. Jadi jangan digeser pakai tangan, kita pakai saja menggunakan properties. Kita aturnya pakai properties. Ya. Nah, yang kita ubah tadi adalah letak X-nya, yaitu negatif 50. Jadi negatif 50 itu mengakibatkan persegi yang awalnya tadi tempatnya sama dengan persegi pertama menjadi di sebelah kirinya pas. Ya. Nah, ini karena kan tadi untuk sisi kiri itu kan kecil. Nah, saya buat ukuran W-nya 100. Jadi penampakannya atau bentuknya seperti itu. Nah, ternyata akan mengakibatkan bergeser menjadi tempatnya di situ. Nah, tinggal kita atur X-nya menjadi 150. Maksudnya X-nya 100. X-nya 100 ya. Nah, sehingga bentuk yang terbaru ini nempel dengan persegi yang lama. Nah, sekarang kita atur supaya nanti bentuknya itu kelihatan ini ya, menjadi miring ya. Nah, jadi kita bentuk itu menjadi miring. Yang kita lakukan adalah klik free transform tool yang ada di bawah selection tool. Sehingga muncul kotak-kotak kecil seperti itu. Nah, untuk itu poin tengahnya, jadi setelah kita klik free transform tool, arahkan kursornya ke titik tengah yang ada bulatan warna putih. Kalian klik pindahkan ke posisi untuk rotasinya atau posisi sudut awalnya. Jadi untuk posisi perpindahannya. Nah, di sini saya letakkan di pojok kanan atas supaya yang pojok kanan atas tidak berpindah. Ya. Supaya pojok kanan atas tidak berpindah. Nah, sekarang kita perhatikan nanti sebelah kiri itu kita geser sehingga muncul tanda panah ke atas bawah, kita geser ke bawah sampai nanti hanya menunjukkan 350. Kita terus tarik ke bawah, jadi diarahkan kursornya ke situ sampai muncul tanda panah ke atas ke bawah. Kita geser sampai tulisan H pada properties berubah menjadi 350 atau setidaknya mendekati 350, misalkan 349,8 atau 350,2 sekitar itu ya, supaya tidak jauh berbeda dengan ukuran 350. Ini hanya contohnya ya, nanti terserah kalian estetikanya kalian buat seperti apa.
Nah, untuk layer 3 sudah isinya hanya sisi kiri dan sisi belakang. Jadi isinya hanya seperti itu. Nah, sekarang kita tambah layer terbaru lagi. Ya, selanjutnya kita tambah layer terbaru untuk membuat sisi depan dan sisi samping kanan. Mungkin ada bertanya, Bu, kenapa tidak perlu dibentuk atap dan alasnya gitu ya? Kalau dibentuk atap dan alasnya nanti berlebihan kalian membentuk garisnya, padahal hanya cukup membutuhkan 4 sisi saja sudah terlihat bentuk kubus ya. Nah, sekarang kita tambah lagi untuk membuat sisi depan dan sisi kanan. Kita klik kita klik layer 3, kita klik kanan, pilih insert layer. Ya. Nah, supaya cepat itu kan daripada nanti membuat ulang, kita copy saja lagi. Tadi kan sudah tersimpan ya kopian pertama, tinggal kita paste in place. Jadi masih di paste in place lagi, posisinya masih sama dengan persegi yang pertama yang ada di layer ketiga. Posisinya masih sama seperti yang ada di layer ketiga. Tinggal kita mainkan propertiesnya. Kita ubah di bagian propertiesnya, yaitu di bagian X dan Y-nya. Nah, X-nya kita samakan dengan posisi yang di samping kiri, yaitu di ukuran 100 X-nya. X-nya 100. Nah, Y-nya kita tambah 100, berarti 340. Nah, posisinya menjadi sisi yang ada di depan. Dan kita klik selection tool. Ya, kita klik selection tool. Nah, kita arahkan, itu kan masih terblok ya sebenarnya ya. Kita copy. Nah, kita gunakan untuk membuat sisi sebelah kanan, maka kita pilih klik kanan paste in place. Tinggal kita atur ukuran W-nya juga sama seperti yang sebelah kiri, yaitu 100. Kemudian kita geser X-nya. Tadi kan di situ posisinya X-nya 100. Nah, ini ketambah ukuran kubusnya 250, berarti 350. Jadi X-nya 350. Pakai cara yang sama dengan sisi kiri, kita klik free transform. Nah, arahkan bulatannya dulu, tapi kebetulan di situ nggak ada masalah ya, tinggal ke atas. Harusnya dipindahkan dulu bulatannya ke pojok kiri atas, baru dibuat seperti itu. Tinggal kita posisikan aja, itu sudah pas atau belum. Ya, jadi nanti mungkin yang kalian agak kesusahan ketika mengatur menggeser-gesernya seperti itu tadi, membuat bentuk persegi yang miring. Ya, nah bentuk kubus kita sudah dapatkan semuanya. Ya, bentuk kubus kita dapatkan semuanya. Tinggal kita tambahkan di bagian layer keempat ini adalah titik-titik sudutnya tadi ya. Nah, titik sudutnya kita beri tanda. Jadi kita beri tanda seperti titik gitu ya. Letaknya biar enggak apa-apa, tetap saja di apa namanya? Di bagian layer 4, jadi tidak kita tambah layer baru. Nah, nanti untuk yang lainnya berada di dalam. Nah, sekarang kita buat titiknya yaitu dengan menekan oval tools. Nah, di sini saya tidak menggunakan oval toolnya, saya klik, tidak menggunakan garis tepi. Jadi saya tidak memakai garis tepi, maka tidak saya beri warna. Tapi nanti terserah kalian ya. Nah, ini bidangnya saya beri warna orange yang agak terang. Jadi orange yang agak terang, masih tetap merah ya ini ya, orange ke arah merah. Ya. Kemudian di sini saya buat drawing objeknya aktif, jadi supaya nanti tidak terlalu banyak yang diubah gitu ya. Objek drawingnya saya aktifkan. Nah,
kita buat di luar dulu, nanti ukurannya tinggal kita ubah. Nah, jadi kecil seperti itu. Nah, saya klik, propertiesnya saya atur kembali, di mana ukuran titiknya ini saya ubah menjadi 15, hanya 15. Karena tadi bentuknya objek drawing, tinggal kita geser saja. Ini agak saya perbesar. Nah, tinggal kita posisikan titiknya. Nah, saya taruh di situ. Tinggal nanti posisinya dicek, bisa diatur. Kalau diklik, tinggal kita ubah dia terlebih dahulu. Karena nanti kan bentuknya jadi tombol ya, maka kita convert to simbol terlebih dahulu. Kita jadikan button, kemudian OK, sehingga nanti bisa kita isi scriptnya. Nah, jadi dia sudah berubah jadi button ya. Tinggal sekarang kita copy dan kita letakkan di semua titik sudut. Ya, tinggal kita copy, kita letakkan di semua titik sudut. Kita klik kanan. Nah, ini masih diatur dulu ya. Ada bentuknya up, over, dan down. Kita cek dulu apakah sudah berubah menjadi tombol. Nah, di sini ada pengeditan tombol secara manual ya. Katakanlah kita mau membuat bagian overnya. Frame over itu adalah tampilan ketika kursor kita diarahkan pada tombol. Nah, di sini tadi ukurannya 15 x 15, mau saya perbesar, yaitu buka modify, transform, kemudian pilih scale and rotate. Rotate-nya diisi 0, scale-nya saya ubah menjadi 130. Ya. Nah, jadi bentuknya agak terlihat lebih besar dari ukuran semula. Nah, itu kelihatan mulai besar. Nah, kemudian saya tambahkan frame pada bagian down, yaitu kita pilih insert keyframe. Ya. Jadi down itu bagian ketika kursor kita diarahkan ke tombol, kemudian tombolnya kita pencet, itu adalah tampilan di bagian down. Yaitu kita edit agak lebih kecil, buka modify, transform, kemudian scale and rotate lagi. Karena rotate-nya sudah 0, tinggal ubah skalanya atau scale-nya. Scale-nya kita ubah jadi 80. Kemudian klik OK. Ya. Nah, tombolnya mengecil lagi. Ya, sudah. Nah, sekarang kita kembalikan ke layar utama atau kembali ke depan. Caranya hanya tinggal kalian klik tulisan di timeline, itu ada tulisan scene 1. Nah, itu kalian klik. Nah, scene 1, maka kembali ke layar utama seperti itu. Selanjutnya tinggal kita copy, yaitu kita klik kanan, copy, ya, kita copy, kemudian arahkan kursornya di sembarang tempat, kita klik kanan, pilih paste in place. Nah, tinggal kita geser menggunakan tanda panah yang ada di keyboard dan dibantu dengan tombol shift yang ada di keyboard supaya bergerak ke kanan secara cepat ataupun ke bawah dan ke atas maupun ke kiri secara cepat. Ya, jadi tombol yang sudah dipaste tadi atau di paste, kita geser ke arah sudut yang di sebelah kanan, tekan tombol shift, jangan dilepas, tekan juga bersamaan dengan tombol tanda panah ke arah kanan. Nah, kalau untuk mengepaskan atau biar posisinya pas, tombol shift itu bisa dilepas, tinggal kita geser sedikit-sedikit dengan menggunakan tanda panah ke arah kanan sampai posisinya pas. Ya. Sampai posisinya pas, kemudian tinggal kita lihat di situ. Ya.
melihatnya coba perhatikan di bagian tombol itu ada tanda seperti bentuk tanda plus. Nah, tanda plusnya itu kalian cocokkan dengan garis rusuk. Jadi supaya posisi titiknya itu tidak melenceng ke bawah ataupun pindah tempat seperti itu ya, tidak terlalu jauh dari yang dinamakan titik sudut. Yang di sebelah kanan juga saya perbaiki posisinya karena tadi agak turun sedikit. Nah, tinggal mengikuti tanda plus yang ada pada titik. Nah, sekarang mau kita kopikan ke sudut yang ada di depan. Jadi langsung bersamaan dua-duanya. Ya. Kalau kalian perhatikan yang di sebelah kiri itu sudah terblok. Nah, tinggal yang sebelah kanan kan belum terblok. Supaya dua-duanya terblok, kalian tekan tombol Shift di keyboard. Terus kalian arahkan kursornya ke titik yang belum terblok sehingga dua-duanya terblok. Kemudian kalian copy seperti cara mengcopy biasanya. Diklik kanan pilih copy. Kemudian arahkan kursornya ke sembarang tempat. Diklik kanan pilih paste in place. Nah, caranya sama, mau dimajukan ke depan ya tinggal digeser menggunakan Shift bersamaan dengan tanda panah ke bawah karena ini posisinya turun. Nah, ini bukan ditaruh di bawah ya, tapi di bagian depan. Nah, ini di bagian depan berarti setelah ke bawah bersamaan dengan tombol Shift digeser ke arah kiri, berarti ditekan tombol panah yang arah kiri pada bagian keyboard ya. Jadi tombol Shift ini jangan sampai dilepas kecuali ketika posisinya sudah hampir mendekati. Kalau ditekan dengan tombol Shift lagi maka nanti bergesernya terlalu jauh. Jadi kalau sudah mendekati tombol Shift-nya yang ada di keyboard kalian lepas ini ya, pencetannya kalian lepas, tinggal kalian geser ke kiri lagi atau ke kanan lagi. Cukup dengan tanda panah yang ada di keyboard ke arah kiri ataupun ke arah kanan menyesuaikan posisinya. Nah, ini sudah pas, sudah ada 4 titik sudut dan 2 titik sudut yang di depan kan sudah terblok. Tinggal kita tambahkan yang 2 titik sudut di belakang, nanti kita copy lagi. Ya, jadi sekarang nah ini kan ada 4 titik sudut ya. Nanti gunakan cara yang sama, itu tadi sisinya rusuknya masih ikut terblok. Nah, jadi kita blok satu per satu, yaitu diklik dulu di sembarang tempat, kemudian kita klik titik sudut pertama, tekan tombol Shift jangan dilepas, kemudian kita klik titik sudut ketiga yang lainnya, kemudian kita klik kanan copy, pilih klik kanan paste in place. Jadi setelah kita copy, kita pilih paste in place. Kemudian kita geser ke bawah. Jadi di sini memang agak lama karena yang kita pikirkan bukan skripnya, tapi dari segi tampilan ya. Jadi yang kita pikirkan adalah bagaimana menampilkan satu halaman yang membahas tentang pada ini tadi ya, menentukan bagian-bagian kubus, hanya satu halaman ini. Itu bisa lama karena berkaitan dengan apa yang mau kita konsep di situ. Jadi bukan dari skripnya, kalau skripnya hanya skrip sederhana. Nah, di sini sudah. Jadi di layar 4 ini tadi ada sisi kubus bagian depan dan sisi kubus bagian kanan ditambah dengan 8 titik sudut. Nah, sekarang kita kunci dulu layar 4 supaya nanti tidak ikut berpindah atau teredit. Ya. Nah, sekarang tinggal kita buat yang namanya bidang diagonal ya. Yang kita buat sekarang adalah bidang diagonal. Tinggal kita ambil bagian sisi kiri, jadi kita copy sisi kiri yang ada di layar ketiga.
Ya, tapi tadi jangan lupa layer 1, layer 2 dan layer 4 kita gembok. Nah, kita klik layer ketiga, jadi itu semua rusuknya terblok. Sekarang kita ambil rusuk yang tidak terblok, tekan tombol shift. Nah, rusuk-rusuk seperti yang ada di layar itu kalian klik satu persatu, baru shift-nya dilepas. Supaya apa? Bagian rusuk yang terblok tadi, 3 bagian yang terpilih tadi itu tidak ikut terblok. Jadi hanya sisi kiri saja. Kemudian kita klik kanan, pilih copy. Ya. Nah, sekarang jangan dipaste di layer ketiga. Kita buat layer baru khusus untuk meletakkan bidang diagonal. Yaitu klik kanan, layer 3, pilih insert layer, sehingga muncul layer kelima, di mana layer kelima letaknya ada di atas layer 3 dan di bawah layer 4. Loh Bu, kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa bidang diagonal itu pasti ada di tengah-tengah, tidak mungkin di belakangnya layer 4. Ya. Atau tidak mungkin di atasnya layer 4 dan tidak mungkin di bawah layer 3. Nah, sekarang kita paste in place. Nah, seperti itu. Tinggal kita ubah W-nya. W-nya kita ubah menjadi, itu awalnya 100, kita tambah 350, maka W-nya kita ubah menjadi 450. Dari mana 100 itu tadi letak asli X-nya, jadi posisinya ya di situ. Oh sorry, ukurannya bukan 450 ya, 350 ya. Karena kalau kita lihat ukuran sisi depan itu tadi W-nya 250, ukuran sisi kanan W-nya 100, sehingga totalnya 350. Kemudian kita ubah warna ini ya, warna garisnya ya. Nah, kita ubah warna garisnya biar nggak sama dengan rusuknya. Tadi setelah digembok layer ketiga, kita klik di salah satu saja, tapi itu maksudnya masih terblok semuanya. Nah, hanya untuk memunculkan properties W, H, X, Y dan juga warna garis. Warna garisnya silahkan bebas sesuai selera kalian, asalkan memperhatikan estetika penampilan ya. Nah, di sini saya ubah warnanya menjadi warna hijau. Jadi warna hijau untuk garis tepinya atau garis sisi bidangnya tadi ya. Nah, kemudian kita pilih paint bucket untuk mengisikan warna bidangnya. Saya di sini ambil warna hijau yang agak lebih muda. Saya tinggal klik seperti itu saja. Nah, kenapa bisa dilakukan seperti itu? Karena ini hanya ada di layer kelima dan layer 3 dan layer-layer yang lain sudah saya hapus. Bukan saya hapus, saya kunci. Andai kata tadi tidak dikunci, maka bisa jadi pemberian warna masuk ke bidang yang ada di layer ketiga. Nah, sekarang kita klik selection. Kita klik bidang yang baru saja kita isi warnanya. Kemudian perhatikan di sebelah kanan. Nah, itu kan muncul bagian color mixer. Andai kata di kalian belum muncul seperti yang ada di layar. Nah, seperti ini, maka perhatikan di bagian sisi kanan ada tanda kecil segitiga. Nah, itu di sebelah kanan ada tanda kecil segitiga. Tinggal kalian klik untuk memunculkan color mixer. Nah, itu di atas. Kalau kalian perhatikan itu ada alpha. Alpha itu untuk melihat transparansinya. Nah, kalau 100% itu kan berarti warna penuh tidak transparan. Nah, sekarang saya ubah transparansinya menjadi 50%. Nanti bebas sesuai selera kalian ya, mau dibuat setransparan apa. Saya pakai 50%. Dan saya klik di sembarang tempat. Kondisinya seperti ini. Jadi kalau transparansinya 50%, tampilannya seperti yang ada di layar. Ya. Nah, sekarang kita jadikan bidang diagonal ini menjadi tombol. Caranya yaitu
kita double klik bidangnya atau boleh menggunakan klik frame sehingga semuanya terblok. Karena kan isi frame 1 di layer 5 hanya bidang sama garis tepi bidang diagonal. Kalau kita klik frame otomatis semuanya terblok. Tinggal kita klik kanan. Ya, jadi kita klik kanan terus nanti diubah menjadi tombol. Kita klik kanan, pilih convert to symbol. Kemudian kita jadikan button. Oke. Nah, pembentukan tombol untuk bagian bidang diagonal sudah selesai, ya. Nah, sekarang kita gembok lagi. Tinggal menambahkan diagonal ruang dan menambahkan diagonal sisi. Layer 5 kita klik kanan, pilih insert layer. Nah, kita buat terlebih dahulu, yaitu kita klik frame 6, kita buat diagonal ruang, yaitu caranya dengan klik line tool. Ya, warnanya saya ubah line toolnya biar tidak sama, jadi bermain warna juga ya di sini. Nah, di sini saya menggunakan warna biru. Nah, arahkan diagonalnya ini supaya kelihatan saya menggunakan bagian ujung depan dan ujung belakang atas. Nah, ujung depan bawah dengan ujung belakang atas ditarik garis lurus. Di sini objek drawing saya masih aktif sehingga dia masih ini ya jadi satu bagian. Kemudian klik selection, arahkan kursornya ke situ, ke garis diagonal itu tadi, kita klik kanan dijadikan tombol. Convert to symbol button. Oke, nah tombol untuk diagonal ruang sudah selesai. Nah, kita kunci lagi, kemudian kita tambahkan layer baru, di atasnya layer 6 untuk membuat diagonal sisi. Layer 6 kita klik kanan, pilih insert layer. Caranya sama, ya, kita membuat diagonal sisi berarti menggunakan line tool. Nah, warnanya saya ubah lagi jadi warna ungu. Nah, tinggal dibuat, dihubungkan. Tinggal kita ubah menjadi tombol, yaitu kita klik dulu selection tool, kembalikan lagi kursornya ke diagonal sisi, kita klik kanan, pilih convert to symbol, jadikan button. Berarti item-item yang digunakan untuk bentuk interaktifnya sudah selesai, ya. Sekarang tinggal kita atur keterangannya. Nah, kalau misalkan jawaban benar, nanti munculnya bagaimana. Kalau jawabannya salah, nanti petunjuknya bagaimana. Nah, sekarang kita tambahkan lagi layer baru untuk menempatkan keterangan. Nah, ini letaknya sebenarnya bebas, boleh di atasnya layer 7, boleh di atasnya layer 4. Ya. Nah, ini tadi kebetulan saya membuatnya di atas layer 7 untuk layer barunya. Nah, sekarang kita tambahkan wadah untuk memberikan keterangan, yaitu kita gunakan rectangle tool. Jadi untuk tampilan bawaannya aja ya. Terus ini saya buat warna garisnya menjadi warna oranye terang sedikit ya, tapi masih menuju ke merah, masih jingga ya, warna-warna jingga. Kemudian untuk warna bidangnya saya pilih warna di sini pakai warna putih ya. Jadi jingga dan putih. Cuma di sini objek drawingnya tidak saya aktifkan karena nanti ada yang mau saya edit. Andai kata tidak ada yang diedit, objek drawing bisa diaktifkan ataupun tidak, silahkan. Dan ini saya atur juga kelengkungannya. Saya gunakan tadi kelengkungannya 30. Nah, ini saya buat seperti ini. Nanti untuk kalian tampilannya juga bebas sesuai selera kalian ya. Ini garis tepinya belum saya atur, masih tipis. Nah, mau saya agak tebalkan sedikit garis tepinya, saya klik selection tool. Kemudian saya arahkan kursornya
ke bidang. Nah, ke bidang seperti itu. Jadi tadi saya double klik ya, sudah di double klik sehingga semuanya terblok, tidak hanya bidangnya tetapi juga garis tepinya. Nah, ketebalan garisnya ini saya atur. Di situ kalau dibuat 20 ternyata terlalu tebal, saya buat menjadi 15. Kemudian saya klik di sembarang tempat supaya tidak terblok. Nah, di sini untuk garis tepinya mau saya hias. Maksudnya dihias bagaimana? Ada kelengkungan yang masuk di bagian dalam. Ya, jadi tidak bentuknya hanya seperti itu. Saya arahkan kursornya ke garis tepi sebelah kiri, tapi jangan sampai diklik. Atau jangan sampai garis sebelah kirinya terblok seperti di layar. Nah, kita kembalikan, klik di luar tempat supaya nggak ada yang terblok. Kemudian arahkan kursornya kembali ke sisi kiri, saya tempatkan posisinya di tengah-tengah. Ya. Kemudian saya tekan tombol klik yang ada di keyboard itu ya, tombol klik. Kemudian langsung saya geser tanpa melepas tombol klik. Atau kalau pakai kursor, klik kirinya ditekan terus, jangan dilepas, terus digeser. Nah, sehingga membentuk kelengkungan seperti itu, tanpa harus memblok garis. Yang kanan juga sama, saya letakkan di tengah. Tombol klik kiri tidak saya lepas, jadi saya tekan, tidak saya lepas, langsung ditarik masuk ke dalam atau digeser. Nah, sehingga kelihatan membentuk lengkung seperti itu. Itu hanya, ini jadi kita belajar sambil belajar ini ya, membuat tampilan ya yang menarik seperti itu. Walaupun bisa jadi menurut kalian tampilan dari punya Bu Eka ini tidak menarik juga bisa jadi. Ya. Nah, sekarang kita tambahkan keterangan. Ya. Cuma keterangannya nanti itu kita mulai dari frame kedua, bukan mulai dari frame pertama. Sehingga semua layer harus kita ubah atau kita tambahi frame-nya. Karena nanti ada kemungkinan 4 jawaban, jawaban benar dan 3 jawaban salah, maka total frame yang kita butuhkan adalah 5 frame. Dimulai dari frame pertama tadi sudah ada isinya, ditambah dengan 4 frame untuk menampilkan kemungkinan jawaban. Sehingga semua frame ditambah dengan ini, semua frame kita tambahi dengan frame-frame baru. Ya. Yaitu caranya arahkan kursornya ke frame kelima, setiap layer. Klik kanan, pilih insert frame dulu. Kalian pilih insert frame dulu, supaya nanti semua bagian yang ada di semua layer muncul mulai frame 1 sampai frame kelima. Ini Bu Eka ajarkan yang nambahnya satu persatu dulu ya. Nanti kalau dibuat langsung semua frame nanti agak kesulitan. Jadi ditambahkan dulu satu persatu biar lancar dulu. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya, kalau menggunakan beberapa frame lagi, Bu Eka ajarkan yang cara langsung. Ya. Nah, ini semua frame, semua layer sudah sampai pada frame 5. Yang aktif hanya ada frame 8 karena yang lainnya sudah terkunci. Nah, sekarang kita klik kanan frame 2 layer 8. Frame 2 layer 8, kita klik kanan, kita pilih insert keyframe. Mau kita tambahkan petunjuk jawaban bahwa jawabannya benar. Berarti karena bentuknya adalah tulisan di frame kedua layer ke-8, maka yang kita klik selanjutnya adalah text tool. Nah, kita klik text tool. Kita cek dulu propertiesnya. Saya di sini buat ukurannya menjadi tulisannya 20. Saya buat tulisannya menjadi bagian tengah, jadi tidak rata kiri ataupun rata kanan. Kemudian di situ nanti jangan lupa pastikan warna tulisannya ya, karena ini kalau tidak salah ini harus berubah jadi putih dulu ini. Padahal di bawah sudah tertulis warna hitam. Nah, kita klik di tengah. Nah, ini berubah sendiri ya, padahal tadi Bu Eka milihnya warna hitam. Jadi ini tulisannya masih warna putih, nanti tinggal diubah.
Ini khusus untuk jawaban benar. Jadi saya memberikan kata-kata bagus, jawaban kamu benar, atau bagus, kamu benar, misalkan begitu. Ini saya ubah warnanya. Saya ganti warnanya menjadi warna hitam. Atau mungkin kalian mau warna yang lain, silahkan. Di sini saya menggunakan warna hijau gelap juga bisa. Nah, tinggal saya edit tulisannya, tanda tulisan bagusnya saya beri tanda seru. Jadi kayak penjelasan gitu ya, bagus, kamu benar, misalkan gitu. Nanti kalau kalian mau membuat kata-kata yang lain, silahkan, bebas sesuai kreasi kalian. Nah, kalau sudah, sekarang kita klik selection tool supaya nanti bisa digeser-geser tulisannya supaya posisinya bisa pas gitu. Kalau sudah pas ya berarti tinggal kita tambahkan untuk jawaban yang kedua, yaitu kita arahkan kursornya ke frame 3 layer 2 frame 3 layer 8. Nah, arahkan kursornya ke frame 3 layer 8, klik kanan pilih insert keyframe. Tinggal kita ubah tulisannya. Jadi di sini kita tuliskan ini titik sudut. Berarti ini ketika siswa memilih titik sudut, berarti kan jawabannya salah. Sehingga muncul keterangan yang dia klik barusan adalah titik sudut. Nah, di sini memberikan keterangan ini titik sudut, yaitu jadi kita kembalikan lagi, kita beri penjelasan lagi ke siswa, arti dari titik sudut itu apa. Ya, jadi di sini saya tuliskan ini titik sudut, yaitu titik perpotongan 3 rusuk 3 rusuk kubus. Nah, cukup kan ya penjelasannya ya. Titik sudut adalah titik perpotongan 3 rusuk kubus, selesai. Nah, kita klik selection tool. Nah, tinggal kita geser ke atas atau ke bawah atau ke kiri atau ke kanan untuk menempatkan posisinya. Kalau sudah bagus ya sudah, berarti kita masuk ke frame keempat. Caranya sama, klik kanan pilih insert layer. Nah, ini kalau misalkan jawaban salahnya berkaitan dengan bidang diagonal, padahal kan harusnya jawabannya diagonal ruang. Nah, ini kita edit tulisannya, arahkan kursornya ke teks, tinggal di double klik, baru kita edit. Nah, ini bidang diagonal. Ya, itu. Nah, itu bisa kalian perhatikan ya, ini mohon maaf ya, jadi ini karena laptopnya Bu Eka yang agak lemot sehingga tampilannya jadinya agak lama untuk memunculkan tulisan. Nah, itu bisa kalian baca sendiri tulisannya seperti apa. Jadi intinya nanti menambahkan keterangannya seperti itu.
Nah, di sini saya rapikan karena tulisannya kan terlalu ke bawah, maka saya klik selection tool. Tinggal saya geser dengan menggunakan bantuan tanda panah yang ada di keyboard. Saya tekan tombol panah ke atas. Nah, kemudian satu bagian lagi yaitu kita klik kanan frame kelima layer 8, pilih insert layer. Nah, tinggal jawaban salah yang satu lagi yaitu diagonal sisi. Nah, ini berarti penjelasan terkait dengan diagonal sisi. Nah, bagian utamanya sudah, tinggal kita tambahkan tombol untuk coba lagi seperti tadi ya. Nah, ini berarti kita tambahkan satu layer lagi. Ya, karena ini kan belum muncul ini layer untuk tombol untuk coba lagi kalau misalkan jawaban siswa salah. Nah, maka kita tambahkan layer lagi. Ini saya tutup dulu bagian properties supaya kelihatan gambarnya lebih besar. Saya klik kanan, boleh di atas layer 4, boleh di atas layer 8 ya. Jadi di sini saya pilih yang layer 8, diklik kanan, pilih insert layer. Nah, perlu kita ingat bahwa jawaban-jawaban salah tadi dimulai dari frame ketiga. Maka pada layer ke-9, frame ketiga, kita klik kanan, pilih insert keyframe. Cukup buat satu tombol saja di satu frame untuk semua frame di layer 9. Jadi kita bikin satu saja, tidak perlu menambah frame lagi seperti tadi. Ya, jadi di frame ke-3 itu nanti sudah otomatis mewakili frame 4 dan frame 5 yang ada di layer 9. Ya. Nah, sekarang kita membuat tombol coba lagi. Itu saya membuat mandiri dengan cara klik rectangle tool. Sama seperti tadi yang mau membuat persegi ya. Nah, kemudian saya ubah warna garisnya menjadi warna biru. Warna biru. Nah, birunya yang biru seperti itu ya. Kemudian bagian bidangnya saya pilih warna biru yang lebih muda lagi, atau biru yang lebih terang. Nah, set corner radiusnya tadi sudah teratur kelengkungannya, maka tinggal saya buat tombolnya saja seperti ini. Di sini masih menggunakan ketebalan garis yang sama dengan petunjuk di atasnya. Nah, sekarang saya tambahkan tekstur dan tinggal mengatur ukuran teks dan juga warna teksnya. Di sini saya ubah ukurannya menjadi 30, warna teksnya warna biru gelap ya, biru tetap masih biru tapi tidak yang terlalu gelap sekali ya. Jadi masih seperti itu, tapi kontras dengan warna tombolnya. Nah, saya tulis di situ coba lagi.
Kemudian saya arahkan kursornya ke selection tool. Dan kita ingat bahwa semua layer tadi sudah terkunci kecuali layer ke-9. Jadi kalau mau mengedit yang ada di layer ke-9 sudah aman. Jadi tinggal kita klik selection tool, kemudian kita blok semua bagian yang ada di layer 9. Nah, cara ngebloknya seperti itu ya. Kemudian kita klik kanan, kita jadikan tombol. Jadi convert to symbol, pilih button. Nah, sudah semuanya. Langkah selanjutnya hanya tinggal kita tambahkan action script. Jadi semua bagian utamanya dalam satu halaman ini sudah ada semuanya. Tinggal nambahkan action script. Ini saya upayakan semua tombolnya terlihat. Tadi yang perlu diberi tombol itu mulai frame ke 5 ya, maaf ya, frame ke 5 sampai frame ke 9. Nah, ini kita gembok dulu semuanya. Yang kita beri frame pertama kali itu yang ada di frame 4 atau titik sudut. Ya, titik sudutnya kita beri petunjuk dulu, tapi di sini ada yang perlu kita edit dulu, yaitu nanti tampilan ketika jawaban salah itu tombol titik itu tidak berfungsi sebagai tombol. Bagian titik tidak berfungsi sebagai tombol. Sehingga saya klik kanan frame ketiga layer 4, saya pilih insert keyframe. Kemudian frame keempat layer 4 juga saya ubah, saya beri insert keyframe. Jadi khusus untuk pada frame keempat, frame ketiga layer 4, itu semua tombol dari titik sudut tidak berfungsi sebagai tombol, hanya sebagai gambar. Nah, ini kita kembali lagi, sudah tadi di insert keyframe untuk frame 3 dan frame 4 layer 4, kita klik yang frame 3. Nah, itu semua titik sudutnya dan juga sisi-sisi itu kan ikut terblok ya. Nah, ini sisi-sisinya mau tidak saya blok, jadi itu saya klik terlebih dahulu. Jadi supaya tidak ikut terblok. Jadi yang terblok pastikan hanya titik sudutnya saja. Nah, di sini saya ada kesulitan untuk tidak memblok rusuknya, sehingga saya kembalikan lagi ke semula supaya semua tidak terblok. Saya klik di sembarang tempat supaya tidak ada yang terblok. Kemudian saya ulangi lagi untuk memblok semua titik sudut. Caranya sama, yaitu diklik satu titik sudut, kemudian kita tekan tombol shift yang ada di keyboard. Nah, ini ya. Kita klik salah satu titik sudut, kemudian kita tekan tombol shift yang ada di keyboard, jangan dilepas. Tinggal kalian klik tombol-tombol yang ada di kubus tersebut. Jadi ke-8-8-nya sampai terblok semuanya. Jadi tadi ya, saya ingatkan kembali caranya. Pilih salah satu dulu untuk terblok, kemudian tekan tombol shift, kemudian arahkan kursor kalian ke titik-titik sudut yang lain. Tapi jangan dilepas tombol shift-nya. Nah, kalau sudah kan terblok semua, klik kanan, pilih break apart. Ya, jadi setelah di blok semua, diklik kanan, pilih break apart. Manfaat dari break apart itu adalah untuk mengubah yang tadi awalnya movie clip atau tadi adalah button, dia menjadi bukan button ataupun bukan movie clip. Ya, sehingga nanti kalau kita isikan skrip sudah tidak bisa ya. Jadi ini khusus untuk tampilan bagian titik sudut. Klik di sembarang tempat supaya tidak ada yang terblok. Kita klik satu persatu dulu, ukurannya kita ubah. Misalkan ujung yang belakang, kita klik, pilih modify, kemudian transform,
pilih scale and rotate. Scale-nya saya ubah menjadi 140. Nah, kelihatan ya sudah sebesar itu. Nah, ini lakukan untuk semua titik sudut. Ya, satu persatu. Jadi diklik satu titik sudut. Nah, diklik satu persatu ya. Jadi yang dipilih satu persatu. Nah, ini saya kenapa kok bisa cepat tidak menggunakan modify, kemudian pilih transform, kemudian pilih scale and rotate. Saya menggunakan cara cepatnya yaitu dengan kalian tekan tombol yang ada di keyboard, yaitu tombol CTRL, kemudian tombol ALT, dan tombol S secara bersamaan. Maka akan memunculkan scale and rotate otomatis. Diingat ya, CTRL bersamaan dengan ALT bersamaan dengan S. Jadi ditekan tiga-tiganya, maka akan muncul scale and rotate. Nah, kalau sudah semuanya, maka sekarang yang kita edit lagi adalah untuk bagian yang lain. Ya, kita gembok terlebih dahulu frame keempat. Jadi setelah kita edit, bukan frame keempat ya, mohon maaf, maksudnya Bu Eka layer 4. Jadi layer 4 kita kunci terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dikunci, kita sekarang beralih ke layer tadi sudah layer ketiga ya. Nah, sekarang kita beralih ke layer keempat. Maaf, layer ke ini ya, ketujuh, layer ketujuh. Nah, layer ketujuh, kita buka kuncinya. Kita beralih ke layer ketujuh berkaitan dengan diagonal sisi. Kalau keterangan dari diagonal sisi tadi ada di frame kelima. Maka sekarang kita klik kanan frame kelima layer 7. Klik kanan frame kelima layer 7, kita pilih insert keyframe. Ya. Sama seperti tadi, kita ubah tombolnya supaya tidak jadi tombol lagi, yaitu diklik kanan, kita pilih break apart. Nah, jadi kita pilih break apart. Nah, jadi dia otomatis menjadi ini ya, sementara masih menjadi bentuk movie clip karena tadi di awal dia berupa object drawing. Jadi kita break apart lagi supaya hanya menjadi bentuk garis biasa. Nah, itu sudah menjadi garis biasa yang sudah terblok dengan tampilan titik-titik, ya. Nah, ini ketebalannya saya tebalkan. Jadi nanti istilahnya kalau muncul bagian ini, maka garisnya menjadi tebal dan berubah warna. Ini saya buat ketebalan garisnya adalah 10, kemudian warnanya menjadi yang tadinya warna ungu. Nah, di sini saya ubah warnanya menjadi warna apa ya, nanti terserah kalian sebenarnya kalau mau mengubah warnanya. Jadi di sini kita ganti warnanya menjadi warna. Nah, warnanya saya pilih warna hijau ya ini ya. Jadi saya pilih warna. Jadi biar berbeda warnanya diganti warna. Bagusnya warna apa ya ini ya? Oke, kita coba pakai warna merah yang lebih orange, yang lebih ke warna merah ya. Jadi tadi garis diagonalnya kita ganti menjadi warna yang seperti warna merah. Nah, sekarang ketebalan garisnya kita ubah menjadi 12 ya, jadi agak lebih tebal dibanding sebelumnya.
Nah, sekarang yang kita edit bagian diagonal ruang atau bidang diagonal ya, jadi tinggal 2 lagi. Nah, sekarang kita buka kunci dari salah satunya, yaitu tadi ada di frame ke-7. Nah, frame ke-7 ini berkaitan dengan ini kalau frame frame ke-4 ini berkaitan dengan bidang diagonal. Nah, bidang diagonal tadi ada di frame ke-6 ya, bukan di layer ke-7 melainkan layer ke-6. Nah, jadi yang kita buka adalah kunci dari layer ke-6. Bukan layer ke-6 ya, tapi layer ke-5. Layer ke-5, frame 4, kita klik kanan, pilih insert keyframe. Frame ke-4, layer ke-6, layer ke-5, kita pilih insert keyframe. Kemudian frame ke-5 juga kita insert keyframe. Jadi nanti yang ada di frame ke-4 layer ke-5 itu kita ubah supaya tidak menjadi tombol, sama seperti tadi ya. Bidang diagonalnya kita klik kanan, pilih break apart. Nah, ini masih berkaitan dengan object drawing tadi. Nah, di sini enggak ya, ternyata tidak berkaitan dengan object drawing sehingga di situ langsung berubah menjadi bidang biasa yang terblok titik-titik. Nah, di sini warna warna garisnya saya ubah menjadi merah, dan warna dengan ketebalan juga sama 12, jadi lebih tebal dari sebelumnya. Kemudian warna bidangnya, karena di sebelah kanan ini sudah langsung color mixer, jadi langsung saya ubah warna ke orange terang yang juga saya buat dengan modelnya transparansinya 50%. Nanti kalau dari punya kalian terserah ya, jadi warnanya tidak harus sama dengan punya saya, tampilannya tidak harus sama dengan saya. Cuma ini contohnya saja, terkait peletakannya atau seperti apa itu bebas sesuai dengan imajinasi kalian atau kreasi kalian. Nah, ini sudah di frame ke-4 layer ke-5 ya. Tinggal satu lagi, yaitu mengedit bidang yang ada di layer ke-6, yaitu tentang diagonal ruang ya. Diagonal ruang tadi jawaban benar itu ada di frame kedua ya. Diagonal ruang tadi ada di frame kedua. Jadi nanti kalian edit, ini kebetulan Bu Eka di videonya belum Bu Eka edit. Kalau misalkan kalian mau mengedit, jadi ketika nanti di frame kedua sudah ini ya, tampilannya tidak menjadi tombol, itu juga bisa kalian edit. Nah, di sini tinggal kita masukkan skripnya ya. Jadi ini urutannya, kita masukkan skripnya di tombol coba lagi, yaitu dengan klik tombol coba lagi. Kalian ketikkan on release, kurung kurawal buka, go to and stop. Jadi di sini kita gunakan go to and stop, bukan go to and play. Karena yang digunakan hanya satu frame, sehingga kita pakai adalah go to and stop. Nah, coba lagi berarti kembali ke frame 1 ya. Kemudian sekarang kita isikan yang ada di layer ke-5. Di layer ke-5 tadi berkaitan dengan bidang diagonal. Bidang diagonal tadi tujuannya ada di frame ke-4 ya. Bidang diagonal ada di frame ke-4, maka kita klik bidang diagonalnya. Kemudian kita buka action, kita isikan on release jadi on kurung buka, release kurung tutup, kurung kurawal buka, go to and stop 4 ya. Go to and stop, kurung buka 4, kurung tutup, titik koma, kurung kurawal tutup ya. Bisa kalian lihat pada video. Nah, selanjutnya tombol untuk diagonal ruangnya. Jadi arahkan kursor kalian ke diagonal ruang, kalian klik tombol diagonal ruang.
jangan di double klik ya. Nanti kalau di double klik masuk ke pengeditan yang tadi up, over, dan down tadi atau edit untuk tombolnya. Nah ini kita cuma diklik biasa satu kali, kemudian buka action, kalian ketikkan scriptnya yaitu on release, go to and stop 2, karena jawaban benar itu ada di frame kedua. Nah sekarang yang bagian diagonal sisi, maka bagian diagonal sisi kalian klik satu kali untuk membuka action scriptnya. Kemudian setelah action scriptnya kalian buka, kalian klik, kalian tuliskan on release, go to and stop, karena tadi paling akhir sendiri ya, go to and stop 5. Nah, tinggal satu lagi yaitu berkaitan dengan tombol. Nah, ini berarti setiap tombol harus diklik satu persatu ya, tapi script yang dimasukkan pada setiap tombol sama. Jadi nanti satu tombol diisi, scriptnya di copy, kemudian diisikan scriptnya ke setiap tombol. Nah, ini tombolnya yaitu on release, go to and stop. Jawabannya tadi ada di frame ketiga. Jadi go to and stop 3, titik koma, kurung kurawal tutup. Kalian copy tulisannya, diklik kanan pilih copy. Kemudian kalian klik satu persatu tombol untuk titik sudut. Nah, buka action scriptnya, diklik, kemudian kalian pastekan di situ. Jadi seperti itu sampai semua titik sudut berisi script. Nah, karena semua tombol titik sudut sudah berisi script, nah tinggal sedikit lagi yaitu supaya pada bagian halaman awal tidak muncul kata-kata ini ya, tempat untuk petunjuknya. Maka kita klik, tadi dia ada di layer 8, kita klik frame 1 layer 8 ya. Kita delete. Jadi kita klik frame 1 layer 8, kita hapus. Nah, kemudian di sini di sembarang frame 1 bebas, kalian mau meletakkan di frame 1 layer 8, frame 1 layer 5, frame 1 layer 4 bebas. Kalian pilih salah satu. Kemudian buka actionnya, kalian tuliskan scriptnya untuk menjadikan tampilan flashnya ini menjadi full screen, yaitu dengan kalian ketikkan fs comment kurung kurawal buka, fs comment kurung buka full screen titik koma true kurung tutup titik koma. Kemudian kita supaya videonya berhenti, jadi supaya flashnya berhenti, di situ kita lanjutkan dengan stop kurung buka kurung tutup. Nah, kita cek. Nah, ternyata di saya ada satu error, yaitu gara-gara tulisan setelah full screen itu harusnya bukan titik koma, harusnya koma. Jadi di bagian full screen itu harusnya koma, bukan titik koma. Nah, sekarang dicek lagi apakah masih ada errornya. Nah, ternyata sudah tidak ada error. Selanjutnya kalian simpan. Nah, ini penyimpanannya juga bebas sesuai dengan kalian mengingatnya bagaimana. Kalau di saya simpan dengan nama latihan media interaktif bagian 1. Jadi saya namai latihan dinamai latihan interaktif 1 ya. Jadi kita ini contoh saja ya, karena nanti masih banyak cara lagi untuk membuat media interaktif tergantung dari konsepnya.
Nah, ini ketika saya kontrol enter, ternyata ada masalah bahwa SWF-nya tidak mau diluncurkan atau SWF-nya tidak mau ditampilkan. Maka saya editnya di sini di file, kemudian publish setting. Nah, di bagian publish setting, HTML-nya tidak saya centang, saya hanya mengubah di flash SWF, kemudian foldernya yang saya perbaiki supaya menjadi satu tempat dengan file yang kita simpan tadi. Nah, ini jadi kita pastikan apakah benar di folder yang sama. Kalau foldernya sama, maka tinggal kita save. Kemudian kita klik publish. Jadi kalau kita klik publish ini untuk memunculkan file SWF-nya ya. Ini cara lain selain menggunakan Ctrl Enter. Nah, ini kita tunggu proses untuk publish SWF-nya. Jadi kecepatan publish ini juga bergantung pada prosesor ini ya, laptop ataupun komputernya. Kebetulan kalau di Bu Eka agak sedikit lama. Nah, ini sudah jalan. Nah, sudah. Tapi tidak muncul ketika dikontrol enter. Jadi ini sedikit ada masalah sedikit, tapi sebenarnya kalau kita cek pada ini kita cek pada folder itu SWF-nya sudah muncul. Jadi kalau mau mencoba bisa langsung melalui folder penyimpanan supaya nanti munculnya langsung full screen. Nah, ini kita coba buka pada ini ya, ini yang lama, ini pasti tampilan yang lama yang pertama kali Bu Eka contohkan tadi, masih Bu Eka buka. Nah, sekarang kalau di Ctrl Enter apakah masih mau untuk muncul? Tapi bisa jadi ini hanya berlaku di laptopnya Bu Eka sehingga nggak mau muncul. Nah, nanti bisa jadi ketika di kalian langsung muncul. Cuma perlu kita tahu kalau kita Ctrl Enter maka penggunaan SWF untuk full screen-nya tidak berlaku. Nah, sekarang Bu Eka buka langsung dari folder penyimpanan. Saya buka file SWF-nya tadi sesuai nama yang disimpan, latihan interaktif 1. Nah, jadi ini munculnya langsung muncul full screen seperti ini ya. Nah, jadi kalau diklik dicoba berhasil. Nah, bidang diagonal kan salah, coba lagi kembali ke halaman 1. Diklik titiknya menjadi titik sudut. Ini salah, ya jadi tampilannya seperti itu. Coba lagi kembali ke titik 1, ke frame 1. Nah, diagonal sisi juga masih salah. Coba lagi ke frame 1. Nah, ternyata kalau diklik yang tengah atau diagonal ruang, kita klik jawabannya benar. Nah, jadi seperti itu materi kita hari ini. Silahkan kalian coba terlebih dahulu untuk mengerjakan. Ya. Nah, filenya nanti akan saya letakkan pada YouTube, nanti bisa dipelajari berulang kali ya. Jadi silahkan membuat tampilannya sesuai kreasi kalian, tidak harus sesuai kreasinya Bu Eka. Ini. Nah, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.